Memasuki tahun 2021, pemerintah memiliki PR besar terutama menyukseskan vaksinasi massal yang menjadi harapan pulihnya perekonomian dan kesehatan. Bagaimana menyoroti berbagai kontroversi ini kami bahas malam ini dengan Wakil Pimpinan Redaksi CNN Indonesia TV Revolusi Riza dan juga Elvan Dhani Sutrisno, Wapemret.com. Selamat malam Mas Revo, Mas Elvan, apa kabar? Selamat malam, Mas Aldi. Selamat malam. Ya, saya ke Mas Revo terlebih dahulu. Mas Revo, ini ada 6 menteri di Kabinet Indonesia Maju, Menak, Menkes, Menparekraf, Mensos, Menkkp, dan juga Mendak. Semuanya memiliki tantangan tersendiri tahun 2021 ini. Apa saja catatannya, Mas? Iya, kita memang saja mengetahui kalau Kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini kan menggelar reshuffle ya, dan kita memiliki harapan-harapan baru lah pastinya terkait dengan reshuffle itu. Beberapa menteri kita lihat sudah langsung bergerak cepat gitu ya, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Sosial yang beberapa hari terakhir ini kita lihat belusukan kemana-mana gitu ya, walaupun masih di Jakarta. Menteri Kesehatan juga langsung menggeber soal vaksinasi, dan ini sinyal yang menurut saya cukup positif ya untuk melihat berharap bahwa akan ada perbaikan-perbaikan terkait dengan penanganan COVID-19 maupun perbaikan ekonomi, Aldi. Jadi sinyal positif begitu. Kalau terkait dengan karakter dari menteri baru sendiri, ada Risma, kemudian juga ada Sandiaga Salahuddin Uno yang kemudian langsung belusukan begitu ke daerah-daerah. Bagaimana menakar sebetulnya nanti potensi keberhasilan mereka dalam menanggulangi permasalahan yang sebelumnya tidak bisa dipecahkan oleh mungkin menteri sebelumnya yang juga Mensos terkena kasus korupsi begitu? Ya, kita tentu harus tetap mengawal ya. Ini tugas kita sebagai media, harus mengawal tugas para menteri-menteri baru ini. Karena menteri itu termasuk beberapa wakil menteri ya, tentu harus kita kawal selama beberapa bulan ke depan gitu, supaya kerjanya benar-benar nyata, bukan cuman ngebut di awal atau panas di awal kemudian pom di belakang gitu kan. Dan yang pasti ini tugas kita semua gitu. Tapi yang jelas kita memang punya harapan lah kepada menteri-menteri baru ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang berat tentunya. COVID ini kan persoalan yang sangat berat sebenarnya, dan bukan hanya dibebankan kepada menteri-menteri baru, tapi juga kepada kita semua. Bagaimana kita semua ini saling bergotong royong untuk menanggulangi COVID. Kita termasuk pribadi-pribadi, masyarakat juga harus taat protokol kesehatan. Karena kalau enggak ya bubar. Sebaik apapun pemerintah itu bekerja, kalau misalkan masyarakatnya tidak mensupport ya dengan taat protokol kesehatan, pasti tidak akan berjalan. Oke, baik Mas Revo, saya bergeser ke Mas Elvan terkait dengan bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 di bidang kesehatan. Ada nama Budi Gunadi Sadikin yang diangkat sebagai Menteri Kesehatan, begitu melihat latar belakangnya bukan merupakan dokter, walaupun wakil menterinya dari kalangan dokter. Ini juga sempat menjadi pembicaraan perdebatan di publik. Bagaimana Mas Elvan tanggapannya? Ya Aldi, sebelumnya selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru. Mudah-mudahan memasuki tahun baru ini, tahun yang sangat krusial ya. Mudah-mudahan krisis pandemi bisa dilewati. Dan terkait pandemi COVID ya, Pak Jokowi akhirnya menunjuk menteri yang bikin kejutan ya, Menteri Budi Gunadi Sadikin untuk Menkes. Memang ketika muncul isu waktu itu, Detikkom sempat menulis Budi Gunadi Sadikin itu dengan setengah percaya. Apakah betul nama ini yang ditunjuk karena tidak punya background dokter dan lain-lain. Pada umumnya Menkes itu kan dokter. Tapi ternyata terjawab sudah karena Budi Gunadi Sadikin ini kemudian dijodohkan gitu dengan wakil menteri yang basicnya memang kesehatan. Jadi saya lihat pilihan Pak Jokowi sudah tepat ya, ketika kita lihat dengan seperti Mas Revo tadi sampaikan, gerak cepat vaksin ini kerasa betul gitu. Jadi memang ini Menkes ini sudah dipimpin seperti sebuah company. Memang ketika di tengah pandemi, maka bosnya tidak boleh hanya sekedar tahu cara menjadi seorang menteri, tapi harus tahu cara bagaimana mengelola seperti negara ini kan sebuah bisnis dalam skala besar. Bagaimana untuk memastikan vaksin itu masuk ke masyarakat, kemudian penanganannya dan lain-lain. Ini memang Pak Budi Gunadi Sadikin ini bisa dibilang sangat profesional di situ. Jadi sekarang kita tinggal tunggu nih. Kan dijanjikan, Kemenkes menjanjikan vaksinasi selesai dalam 15 bulan. Jadi mereka harus tuntaskan di bulan Maret 2022. Kan dibagi 2 tahap gitu kan. Ini kan tahap pertama sampai bulan pertengahan tahun nanti, sampai April kan, Januari sampai April kan nanti masih fokus ke tenaga kesehatan dan pelayanan publik. Nah, masyarakat baru dapat setelah itu. Gitu. Jadi kita bagaimana selama 6 bulan ini Kemenkes bisa memastikan
vaksinnya sampai kepada target sesuai sasaran, dan di sisi lain juga mengontrol dengan baik kinerja daripada penanganan COVID. Kenapa? Karena menjadi berbahaya ketika tahun baru kemarin ternyata di sejumlah negara melakukan lockdown. Seperti Beijing tuh lockdown lagi setelah tahun baru. Kemudian di beberapa negara, Amerika tuh COVID terus memuncak. Di Indonesia kemarin ada dosen dari UNER memprediksi puncak COVID ini terjadi di bulan Januari. Itu artinya memang kan penambahan masih terus nambah. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa dalam satu kali gebrakan itu menyelesaikan delivery vaksin dan juga bersamaan mengurangi penyebaran COVID. Karena kalau vaksinnya beredar tapi COVID-nya tidak bisa ditahan juga akan berbahaya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi fokus pemerintah di 2021. Sehingga di 2022 kita bisa berlebaran pulang kampung ini, Mas Aldi. Oke, Mas Elvan, ini terkait dengan wajah menteri sendiri juga untuk ya kita menyayangkan begitu Mensos sebelumnya terjerat kasus korupsi, tapi ada beberapa nama yang disebut-sebut Crazy Rich, Menparekraf, KKP dan juga Mendak yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju yang baru ini. Bagaimana sebetulnya tanggapan Mas Elvan, potensi mereka agar bisa terlepas dari berbagai macam jerat korupsi yang mungkin terjadi, apalagi kita tahu dana COVID-19 sendiri di APBN 2020, 2021 BPK mencatat totalnya hingga 1.035 triliun untuk kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Betul Mas Aldi, jadi memang ini menteri-menteri baru Pak Jokowi ini memang energik ya, begitu dilantik langsung lari kemana-mana bekerja dengan cepat. Disebut crazy rich juga betul karena mereka memang orang-orang yang tajir melintir gitu kan. Saya kira itu positif, jadi mudah-mudahan karena mereka kekayaannya tidak berseri, mereka tidak korupsi. Walaupun menteri sebelumnya sebetulnya, Mensos sebetulnya juga tidak bisa dibilang miskin, toh tetap korupsi juga. Tapi mudah-mudahan ini kita bisa percaya Pak Sandiaga dan Pak Lutfi, dua menteri dengan PR yang sangat berat. Pak Sandiaga ditaruh di pariwisata, yang mana pariwisata itu selama pandemi memang susah bergerak. Kalau targetnya dari presiden adalah menambah wisatawan, jelas nggak mungkin bisa terkejar. Karena itu Pak Sandi harusnya berpikir bagaimana dia bisa memberdayakan masyarakat agar ketika pariwisata sepi, mereka tetap bisa mendapatkan rezeki. Karena itu PR dari presiden. Kalau Pak Lutfi saya kira dia akan bisa bergerak cepat karena dia punya pengalaman panjang di bidang perdagangan. Mudah-mudahan dia bisa dengan sangat cepat menyelesaikan masalah-masalah ekonomi. Jadi membangkitkan ekonomi pada saat bersamaan kita mencoba bangkit dari COVID. Gitu Mas Aldi. Oke, baik. Saya mungkin ke Mas Revo. Soalnya Mas Revo ini tadi juga disebut Sandiaga Uno yang sebelumnya memilih untuk berada di oposisi begitu agar bisa mengkritisi pemerintah lalu bisa menerima pinangan Jokowi untuk jadi Menparekraf RI di Kabinet Indonesia Maju. Sebetulnya kalau dilihat dari sisi nantinya gebrakan politik yang akan dilakukan Sandi, apakah ini akan ada hubungannya dengan nantinya langkah politik yang akan diambil oleh Sandiaga Uno? Langkah politik untuk 2024 ya, maksudnya pertanyaannya. Kalau itu sih sebenarnya semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan. Bukan hanya Sandiaga Uno, tapi kan beberapa pejabat publik yang sekarang sedang menjabat juga digadang-gadang lah tahun 2024 gitu ya. Kita tahu ada beberapa gubernur yang juga punya yang sudah mulai digadang-gadang ke arah sana, apakah untuk posisi pertama atau posisi kedua gitu. Di beberapa menteri juga ada beberapa yang sudah mulai namanya sudah muncul gitu ya, tidak hanya Sandiaga tapi juga bahkan beberapa sudah disebut-sebut gitu ya, walaupun ini baru baru awal-awal lah orang-orang yang bukan dari pihak yang bersangkutan tapi beberapa orang menjagokan. Seperti misalnya kalau misalnya kita sebut nama gitu ya, yang sudah kemarin bikin repot dari yang bersangkutan misalnya Erick Thohir misalnya, itu kan juga beberapa sudah menyebut-sebut gitu. Nah saya pikir ini semuanya punya kesempatan yang sama lah untuk 2024 karena pastinya presidennya baru ya dengan konstitusi yang ada, dan bukan hanya pejabat yang para menteri yang sedang menjabat, tapi juga beberapa nama-nama lain di luar pemerintahan juga punya kans yang sama sebenarnya. Ya, yang jelas 6 menteri ini ditunggu gebrakannya oleh publik terkait bagaimana langkah yang akan diambil untuk memulihkan kesehatan sekaligus memulihkan perekonomian Indonesia. Usai jeda kita akan bahas terkait dengan topik lainnya yaitu maklumat Kapolri terkait pelarangan simbol, atribut dan juga kegiatan FPI. CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetap bersama kami.